Cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuh Li Yunxiao dan gambar yang tampak persis seperti dia keluar dari tubuhnya. Ia memberi isyarat kepada Gen Ryu dan berkata, "Kemarilah." Gen Ryu sangat kooperatif dan perlahan melewati lingkaran Qian. Gambar Li Yunxiao mengulurkan tangan dan perlahan meletakkannya di dahi Gen Ryu. Cahaya putih muncul pada keduanya secara bersamaan, dan itu menjadi semakin kuat. Dahi Gen Ryu perlahan menembus telapak tangan Li Yunxiao dan tubuhnya secara bertahap mengebor ke dalamnya. Tubuh dan citra asli Li Yunxiao mengerutkan kening pada saat yang sama, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak terbiasa dengan ini. Segera tubuh Gen Ryu terserap seluruhnya ke dalam telapak tangannya. Gambar itu mengulurkan jari-jarinya dan membentuk segel tangan di udara, dan secara bertahap kembali ke tubuh aslinya. Li Yunxiao mengerang pelan dan mulai dengan cepat membentuk segel tangan. Karakter seperti kecebong, emas monkul 1/1, dan seluruh teknik evolusi ilahi agung mengembun di langit. Masing-masing karakter mirip kecebong emas ini sepertinya mengandung hukum yang berbeda. Sejauh ini, meskipun dia telah melihat lusinan karakter tersebut, dia hanya benar-benar memahami sejumlah karakter tersebut. Namun beberapa kata ini sudah sangat bermanfaat baginya. Pada saat ini, Gen Ryu perlahan bergerak maju dalam lautan kesadarannya, dan itu akan menyatu dengan bagian terdalam jiwanya. Li Yunxiao diam-diam duduk bersila di langit, tetapi butiran keringat mengalir di dahinya dan terlihat jelas bahwa dia sangat kesakitan. Bagian abnormal dari teknik pertarungan jiwa ini adalah menyerap jiwa binatang iblis dan menggabungkannya dengan jiwa seseorang sehingga memperoleh sebagian dari kekuatan binatang iblis. Dalam pertempuran, seseorang bisa menggunakan keterampilan sempurna dari binatang iblis saat ia masih hidup. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, tetapi keduanya juga akan berbagi kekuatan jiwa mereka. Oleh karena itu, klan pemakan roh membesarkan sejumlah besar binatang iblis tingkat tinggi, dan berdasarkan kekuatan dan bakat para murid klan, mereka akan menyerap jiwa binatang iblis dan menggabungkannya dengan jiwa mereka sendiri. Dengan cara ini, kultivasi dan kekuatan jiwa seorang seniman bela diri dapat meningkat beberapa tingkat secara instan. Namun kekurangannya juga sangat jelas. Setelah menyatu dengan jiwa binatang iblis, sangat sulit untuk memisahkannya. Jika dipisahkan secara paksa, jiwa kedua belah pihak akan terluka, dan dalam kasus yang serius, mereka akan mati seketika. Dan metode umum klan pemakan roh untuk melucuti jiwa binatang iblis adalah dengan mewujudkan jiwa binatang iblis dan membiarkan pembangkit tenaga listrik menghancurkannya. Meski hal ini akan menyebabkan luka dalam yang serius, setidaknya ahli bela diri tersebut dapat menyelamatkan nyawanya. Tapi setelah kehilangan jiwa binatang iblis, ia akan mengalami kerusakan parah. Jadi pilihan jiwa binatang iblis-iblis sangatlah penting. Mereka yang memiliki murid yang sangat berbakat akan menunggu sampai mereka mencapai tingkat tertentu sebelum memberi mereka tingkat kultivasi yang lebih tinggi sebelumnya. Alasan mengapa naga iblis mengatakan bahwa ia mendapat manfaat lebih banyak adalah karena kekuatan jiwa yang mereka bagikan. Sebagai tubuh roh dan tubuh binatang iblis, mustahil baginya untuk mengembangkan teknik pemurnian jiwa manusia. Ia hanya bisa membiarkan waktu berlalu dan perlahan memulihkan jiwanya. Jika demikian, dia, iblis Demryu Xiao, itu, dan Chen, akan menjadi, iblis, menjadi jiwa, dan berkata, iblis Chen, Nagali. Chen, itu. Bahkan, dia kamu dulu. Shen. Meskipun menjadi jiwa binatang iblis adalah hal yang sangat memalukan bagi keturunan naga sejati, dia telah menjadi roh pedang sejak lama, jadi itu tidak masalah. Segera, wajah Li Yunxiao berkerut, dan dia tampak sangat kesakitan. Dengan teriakan nyaring, dia berdiri dan meninju dengan tinjunya. Pakaian di lengannya langsung berubah menjadi debu, dan cahaya kepalan tangan berwarna-warni melintas di udara. Bayangan naga samar muncul dalam cahaya kepalan tangan. Sosok Gen Ryu muncul di lengan telanjangnya, memancarkan cahaya hijau. Itu tampak seperti tato. Lumayan, tahap awal fusi sudah selesai. Pukulanmu, itu setidaknya sekuat kaisar bela diri.
Suara Genryu datang dari lubuk jiwanya. Kunci dari teknik pertarungan jiwa tetaplah teknik penggabungan jiwa. Tampaknya terbagi menjadi beberapa tingkatan. Sekarang, Anda dan saya telah menyelesaikan tahap awal. Aku bisa menikmati nutrisi jiwa binatang iblismu, dan kamu bisa menggunakan kekuatanku. Ketika Li Yunxiao memukul sebelumnya, dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat dari jiwanya. Sekarang, bahkan jika dia menggunakan tangan kosong, dia yakin bahwa dia bisa melawan Kaisar Bela Diri dengan budidaya leluhur seni bela diri bintang 1. Terlebih lagi, saat fusi semakin dalam, kekuatan yang bisa dia gunakan akan menjadi semakin kuat. Di saat yang sama, pemulihan Genryu semakin cepat. Ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Tetapi, yang memusingkan adalah bagaimana memisahkan mereka di masa depan. Mereka tidak mempedulikan hal itu lagi, dan hanya mengambil langkah demi langkah. Setelah Li Yunxiao menyatu dengan Genryu, dia mulai berkultivasi dengan tenang. Sejak dia menyempurnakan mata surga abadi hingga sekarang, dia tidak berhenti menyempurnakannya. Meski berada di tugu dewa alam semesta, ia tetap merasa sedikit kewalahan. Teknik evolusi ilahi hebat yang muncul di langit terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup, memberi nutrisi pada jiwa binatang iblisnya. Setelah beberapa jam, dia tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilatan petir di matanya. Sambil berpikir, dia menghilang dari tempatnya berada, dan tiba-tiba muncul di depan 3 orang dari kuil api suci. Saat mereka bertiga melihatnya tiba-tiba muncul, mereka terkejut. Wajah salah satu pria itu menjadi pucat, dan lampu hijau di tangannya menghilang. Li Yunxiao menatap cincin di tangan pria itu, dan berkata, "Apa itu tadi?" Keringat dingin mengucur di dahi pria itu, dan dia berkata, Tidak apa-apa." Li Yunxiao berkata, "Kamu sangat nakal." Dia mengacungkan jarinya, dan cincin di tangan pria itu memancarkan cahaya yang kuat. Dengan keras, benda itu meledak, dan sejumlah besar benda muncul di langit. "Hei, ada banyak barang bagus!" Li Yunxiao terkekeh, dan dengan lambaian tangannya, dia menyimpan semua item tingkat tinggi. Salah satu benda bundar jatuh ke tangannya, dan sebenarnya terdiri dari banyak bagian. Itu bukanlah senjata tingkat mendalam yang sederhana. Di tengah benda bulat itu, ada sebuah jarum yang bergetar terus-menerus. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sensor, sungguh senjata tingkat mendalam yang luar biasa." Wajah ketiga orang itu berubah, dan mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Dengan membalikan satu tangan, Li Yunxiao menyimpannya di dalam ring, dan tubuhnya menghilang dari tempatnya berada. Hanya suara samar yang terdengar, dan dia berkata, "Sepertinya Ye Nantian memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran dia adalah eksistensi yang dapat menyempurnakan senjata tingkat tinggi tingkat tertinggi. Sensor semacam ini sebenarnya dapat melampaui ruang angkasa dan mencapai sini." Saat berikutnya Li Yunxiao muncul di kamar penginapan. Dia menyebarkan Divine Sense-nya, dan segera merasakan beberapa aura kuat menekannya. Ada yang mulia bela diri di antara mereka. Tiba-tiba, beberapa pria muncul di dalam ruangan. Ada 7 dari mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah kaisar bela diri. Namun, ada 2 lelaki tua yang auranya membuat Li Yunxiao merasa sangat tertekan. Mereka tidak diragukan lagi adalah yang mulia bela diri. Setelah mereka bertuju melirik Nia, mereka tidak mempedulikan Nia, seolah-olah mereka tidak melihat Nia sebagai keberadaan sama sekali. Mereka semua melihat sekeliling, mengurus urusan mereka sendiri. Seorang pemuda tampan sedang memegang sensor serupa di tangannya, dan dia mengerutkan kening saat melihatnya. Dia berkata, "Apa yang terjadi? Mereka jelas ada di sini, tapi kenapa tidak ada siapa-siapa?" Seorang ahli kaisar bela diri, yang tampak seperti seorang sarjana paruh baya, juga melihat sekeliling dan berkata, "Mungkinkah sensornya salah, atau apakah mereka bertiga lolos ke dalam kehampaan?" Salah satu dari 2 lelaki tua, yang membuat Li Yunxiao merasa sangat tidak nyaman, memiliki beberapa helai rambut putih di kepalanya. Dia mendengus dan berkata,
Tidak ada seorang pun yang bersembunyi di kehampaan dalam radius 1000 meter. Beberapa dari mereka tidak meragukan perkataannya. Pemuda tampan itu mengerutkan kening dan berjalan ke arah Li Yunxiao dan berkata, "Anak muda, dapatkah kamu melihat 3 pria dengan kultivasi yang tak terduga?" Li Yunxiao menganggapnya lucu, dan dia menggelengkan kepalanya. Dia sudah yakin bahwa orang-orang ini berasal dari kuil api suci, tapi dia tidak menyangka kelinci itu akan mendatanginya. Namun, kedua yang mulia bela diri tampaknya sangat kuat, dan dia tidak bisa menanganinya. Kekhawatiran pemuda tampan itu semakin dalam, dan dia berbalik bertanya kepada kedua lelaki tua itu, "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang dari kuil api suci ini sepertinya sudah terlalu lama mengasingkan diri, dan mereka tidak terbiasa dengan cara-cara dunia." Yang mulia bela diri tua dengan rambut jarang mengerutkan kening dan berkata, "Ada yang salah dengan pemuda ini." Dia menatap Li Yunxiao beberapa saat dan berkata perlahan, "Dia tidak panik sama sekali ketika kami masuk, dan dia tidak merendahkan atau sombong. Matanya setenang air, juga dengan usianya. Bagaimana dia bisa memiliki budidaya leluhur bela diri? Terutama poin terakhir, bahkan dia sendiri kaget, dan matanya langsung membelalak. 6 orang lainnya juga terkejut, dan mereka semua memandang dengan tidak percaya. Penampilan seseorang bisa diubah, tapi divine sense seorang pejuang bisa langsung merasakan usia tulang mereka. Ini tidak mungkin dipalsukan. Li Yunxiao tersenyum pahit. "Sepertinya saya harus memeriksanya. Saya baru sebentar di sini, dan orang-orang sudah datang mengganggu saya." Pemuda itu berkata dengan terkejut, "Apa maksudmu? Pernahkah Anda melihat ketiga orang itu?" Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Beraninya kamu berbohong padaku." Aura di tubuhnya langsung menekan dan mengunci Li Yunxiao. Dia mendengus dan berkata, "Ceritakan semua yang kamu tahu dengan jujur, kalau tidak." Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Saya tidak berbohong. Saya memang melihat ketiga pria itu. Namun mereka hanyalah kaisar bela diri bintang 1, dan mereka tidak dapat diduga." Pemuda tampan itu tercengang. Dia mengira Li Yunxiao hanyalah leluhur bela diri bintang 1, dan bahkan jika dia melihat ketiga orang itu, dia tidak akan bisa mengetahui kultivasi mereka. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa hal itu tidak dapat diduga. Dia berkata dengan gembira, "Di mana mereka sekarang?" Li Yunxiao tersenyum liciki, "Mereka adalah tamu di rumahku." Mulut pemuda tampan itu ternganga, dan dia tidak mengerti. Kuil api suci selalu berkultivasi dalam pengasingan, dan mereka jarang berjalan di sekitar daratan. Mereka jarang berhubungan dengan orang lain, sehingga mereka canggung dalam berkomunikasi. "Tuan muda, jelas ada yang tidak beres dengan bocah ini. Mengapa Anda berbicara omong kosong dengannya?" Pria paruh baya yang tampak seperti seorang sarjana melangkah maju dan meraih Li Yunxiao. Dia bertanggung jawab atas urusan eksternal, dan dia berpengalaman dan berpengalaman. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh yang lain. Murid Li Yunxiao menyusut, dan dia segera mengerti bahwa pria tampan di depannya adalah tuan muda kuil api suci. Ketika pria parubaya itu bergerak, dia juga ikut bergerak. Sihir mata, bulan sabit. Dia langsung menggunakan serangan mental, dan matanya langsung berubah menjadi bulan sabit. Tubuhnya meraih pria tampan itu. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.